Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi akan menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis virtual reality dan augmented reality melalui aplikasi Assembler Edu. Baiklah, langsung saja. Anggota kelompok kami, yang pertama ada Barik Iqbal Al-Rasmi, yang kedua ada saya, Balkis Salsabila Mustafa, dan yang ketiga ada Mbak Citra Reksi Santoso. Pembahasan kita kali ini yang kita bahas mengenai augmented reality. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada jenis-jenis augmented reality, yang ketiga ada komponen-komponen, yang keempat ada tujuan dan manfaat, dan yang terakhir ada integrasi augmented reality pada pembelajaran di IPS. Oke, masuk poin yang pertama, definisi. Apa sih definisi augmented reality dan virtual reality itu? Jadi, augmented reality ini merupakan variasi dari virtual reality, namun perbedaannya itu adalah virtual reality merupakan teknologi yang keseluruhannya melibatkan pengguna ke dalam lingkungan buatan. Tetapi, pengguna tidak bisa melihat objek maya pada lingkungan di dunia nyata. Nah, augmented reality sebaliknya dapat memunculkan objek maya yang ada pada lingkungan buatan ke dalam dunia nyata. Nah, augmented reality ini dapat memunculkan objek virtual pada dunia nyata pada waktu yang sama. Nah, objek maya tersebut berdampingan dengan dunia nyata, dan augmented reality ini membutuhkan sebuah alat pindai untuk memunculkan objek. Jadi, paham ya teman-teman? Intinya, augmented reality ini berbasis 3G atau 3 dimensi. Ketika kita ada di sekitar lingkungan, dan memunculkan sebuah objek virtual, maka augmented reality ini dapat muncul dengan objek yang kira-kira ada seperti di sekitar kita. Seperti itu. Oke, next. Kemudian ada jenis-jenis augmented reality. Jenis-jenis augmented reality ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jenis markerless dan kedua ada marker based. Yang pertama, tipe markerless ini biasanya tipenya menggunakan GPS atau kompas digital yang dipadukan dengan mobile device untuk menentukan lokasi dan berinteraksi dengan tempat di sekitar. Misalnya nih ada permainan seperti Pokemon Go. Nah, di situ kan menggunakan jenis markerless, yang mana dari game Pokemon Go itu menggunakan GPS atau kompas digital, sehingga pengguna dari pemain Pokemon Go itu mencari GPS atau kompas sesuai dengan permainannya itu. Dan kedua ada marker based. Nah, marker based ini merupakan jenis-jenis augmented reality yang menggunakan kamera dengan device untuk menganalisis marker yang menangkap video. Nah, QR kodenya itu mungkin lebih banyak digunakan pada aplikasi yang sudah ditentukan. Seperti itu. Selanjutnya adalah komponen-komponen augmented reality. Nah, untuk komponen-komponen augmented reality sendiri dibagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama adalah sensor, yang kedua adalah prosesor, dan yang terakhir adalah display. Sensor sendiri adalah suatu sensor yang digunakan untuk menentukan keadaan dunia fisik, di mana aplikasi ini digunakan. Kemudian selanjutnya adalah prosesor. Untuk prosesor sendiri itu digunakan untuk mengevaluasi data sensor dan untuk melaksanakan laws of nature dan aturan lain dari dunia maya, dan untuk menghasilkan sinyal yang diperlukan untuk mengendalikan layar. Komponen yang terakhir adalah display. Display adalah sebuah tampilan yang sesuai untuk menciptakan kesan bahwasanya dunia maya dan dunia nyata ini hidup berdampingan dan menyangkutkan pada indera pengguna, sehingga ia merasakan perpaduan dunia fisik dan dunia maya. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat augmented reality dan virtual reality atau VR. Sebagai media pembelajaran yang memberikan pandangan baru terhadap media edukasi yang ada pada saat ini, bukan hanya menggunakan objek secara nyata, tetapi juga menggunakan objek berbentuk visual dalam penyampaian informasi. Sebagai media edukasi yang memberikan pengaruh besar bagi siswa,
dapat menjadi media pelajaran secara detail dari berbagai prosedur dan sebagai media pembelajaran yang paling efektif. Selanjutnya ada integrasi aplikasi Assemble Edu dengan pembelajaran IPS. Nah, perkembangan zaman kan semakin canggih. Tentunya kita banyak memanfaatkan beragam aplikasi pembelajaran. Di era sekarang, teknologi informasi terus berkembang cepat. Digitalisasi juga memudahkan kita untuk belajar dan mengajar. Nah, perkembangan teknologi yang cepat ini juga dapat mendorong kreativitas siswa dengan pengalaman belajar yang interaktif, di mana semua siswa dilibatkan dalam platform sederhana dan menyediakan lingkungan belajar yang interaktif untuk siap menghidupkan kelas. Nah, integrasi yang pertama ini untuk mengembangkan kreativitas siswa dengan melibatkan mereka dalam tugas-tugas yang lebih menyenangkan. Seperti mereka lebih bersemangat dan tertantang untuk mempelajari hal-hal baru karena pada dasarnya otak manusia didedikasikan hanya untuk mencerna visual gambar dan animasi 3D. Yang kedua, bisa membuat karya augmented reality mereka sendiri berdasarkan materi yang sudah mereka pelajari, yang bertujuan untuk lebih bersemangat lagi mempelajari hal-hal yang baru. Assemble Edu juga memungkinkan untuk membuat konsep-konsep yang rumit dan abstrak terasa lebih nyata dengan menghadirkan di ruang kelas. Ketika guru menerangkan dari tiap sudut menggunakan teknologi AR, guru dapat menghidupkan materi apapun dan memudahkan siswa menangkap pelajaran dengan lebih cepat. Dengan pengalaman belajar interaktif, di mana semua siswa dilibatkan dan tentunya siswa akan memahami materi apapun dengan lebih baik dan cepat. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Edit Assalamualaikum.